Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saya akan membahas tentang metakognitif. Metakognitif is thinking about thinking, yang dikatakan oleh Plavel, berpikir bagaimana cara berpikir. Metakognitif sangat penting. Karena apa? Kenapa sangat penting? Karena kita lihat pembelajaran masih banyak dilaksanakan dengan cara hafalan saja, atau dengan hanya mendengarkan guru saja. Jadi pembelajaran yang baik adalah bagaimana kita mengajarkan anak didik kita dengan cara dia mempunyai kemahiran berpikir. Dia tahu apa yang dipikirkannya. Nah, contohnya kalau dalam kelas misalnya, ketika guru mengajar, anak kita bertanya ataupun minta maaf, minta izin kepada gurunya bahwasanya dia tidak mendengarkan gurunya dalam berbicara karena begitu kecilnya suara guru, berarti dia sedang mengetahui bahwasanya dia tidak bisa berproses dalam berpikir dengan baik. Dia tahu apa yang dipikirkannya. Nah, kalau kita lihat begitu pentingnya pemikiran ini karena Allah telah memberikan kita akal pikiran. Hubungan ilmu dan penggunaan akal telah kita ketahui dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang mana kita disuruh di situ untuk membaca. Jadi gunakan pemikiran kita. Baru kita dapat kita lakukan dengan berbicara, kemudian kita lakukan dengan tulisan. Jadi selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan bahwasanya mayuridillah bihi khairun yufahimhu fa innamal ilmu bitta'allum. Jadi maksudnya apa? Barang siapa yang dikehendaki kebaikan baginya oleh Allah, niscaya diberikannya kepahaman dalam agama, dan hanyalah ilmu itu boleh dicapai dengan belajar. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, jadi kalau dilihat di sini antara metakognitif, kemudian dengan cara menggunakan akal. Kalau dalam agama kita menggunakan akal, kita disuruh menggunakan akal kita, berpikir kita, faham kita apa yang kita lakukan, detail seperti itu. Jadi akan memudahkan anak didik kita dalam belajar. Mereka tahu, oh saya besok mau ujian, terus apa yang harus saya lakukan dalam 1 bulan sebelum ujian, atau saya mau berangkat sekolah, apa yang harus saya lakukan sebelum berangkat sekolah. Nah, itu dia proses berpikir. Nah, ketika dia juga di kelas dalam untuk mengetahui ilmunya, ketika di kelas juga seperti itu, dia tahu apa yang dipikirkannya, kemudian apa yang harus dilakukannya. Nah, baik, fungsi daripada metakognitif adalah satu, meningkatkan prestasi belajar anak. Jadi anak-anak itu sebenarnya anak-anak itu adalah pintar, semua mereka pintar ya. Cuman mereka tidak mengetahui bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana untuk memahami pembelajaran dengan benar, bagaimana memilih pengaruh-pengaruh baik yang ada pada teman-teman agar dapat juga melatih pemikirannya ataupun dirinya agar terus semangat dalam belajar. Nah, itu yang penting. Kemudian yang kedua, fungsi daripada metakognitif ini adalah meningkatkan pemahaman kita dalam memahami sesuatu konsep. Kenapa seperti itu? Karena kita sadar dengan pemikiran ini, konsep sesuatu, kita faham dengan satu konsep. Nah, itu. Kemudian apalagi
yaitu untuk meningkatkan perubahan konseptual dan menggunakan miskonsepsi ataupun salah dalam berpikir, dalam mengonsepkan sesuatu. Nah, ini yang paling penting. Jadi ada lagi mempertingkatkan kesuksesan kita. Karena kita dapat menyelesaikan masalah. Jadi pelajar itu dapat menyelesaikan masalahnya. Jadi dia kalau sudah memiliki kemahiran metakognitif, dia dapat tahu apa yang terbaik untuk pembelajarannya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.